Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Aulia Pangestu, kelas 1B dengan NIM akhir 048, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas codingan saya untuk memenuhi ujian akhir semester matkul dasar-dasar pemrograman oleh Pak Muhammad Irfan Septiar Musti, MSI. Dengan ketentuan jawaban yaitu harus menghandle kemungkinan error. Contohnya itu seperti try except. Kita langsung masuk ke soal. Berikut diberikan lampiran file yaitu data, yang dimana data tersebut ada ID, name, project ID, title, task ID, description, status, context, email, phone, address. Nah, berikut datanya. Totalnya yaitu ada 10 ID. Kita langsung masuk ke nomor 1. Identifikasi individu dengan semua project selesai. Buat fungsi bernama find individuals without completed projects yang mengembalikan list nama individu yang semua projectnya sudah selesai. Project dianggap selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status completed. Nah, jadi kita disuruh buat fungsi ini. Kita langsung masuk ke codingannya. Pertama kita masukin dulu import JSON. Kenapa? Karena file tersebut namanya .json. Nah, agar kita bisa membaca file tersebut, maka kita harus memasukkan import JSON. Lanjut ke with open data soal JSON. Ini itu nama dari file yang telah dilampirkan. Yang ini namanya itu data soal.json. Lanjut R kecil itu read, yaitu baca. Nah, berarti ini itu artinya untuk bisa membaca file tersebut. S itu sebagai JSON files. JSON nama format filenya. JSON. Lanjut data soal yang isinya JSON.load. Load itu artinya membuka JSON file. Tuh. Lanjut yang ketiga, ini itu fungsinya sama kayak yang atas, untuk membuka file juga agar bisa terbaca file tersebut. Kita langsung masuk ke nomor 1. Kan tadi soal nomor 1 itu kita diminta buat fungsi. Maka kita buat fungsi define find individuals without completed projects data. Nah, define ini bertujuan untuk mencari individu yang memiliki semua project dengan status tugas completed. Nah, kita menggunakan try except untuk menghandling error. Jadi, ada error di dalam code ini. Nah, maka nanti outputnya terjadi kesalahan. Nah, try except ini itu dibuat jika terjadi kesalahan dalam code. Lanjut kita buat variabel namanya hasil sama dengan list kosong. Jadi list kosong itu isinya ini. Nah, buat apa list kosong? List kosong itu tujuannya untuk menyimpan hasil nama individu.
Lanjut, for individu in data. Nah, di sini itu kita looping. Apa sih fungsinya looping? Yaitu untuk melakukan perulangan. Kita looping melalui setiap individu di dalam data. Lanjut, project individu get projects list kosong. If project and all. Nah, ini tuh kita menggunakan individu get projects list kosong untuk mengambil daftar project. Nah, jika tidak ada, maka defaultnya adalah list kosong. Lanjut. All tugas status completed for tugas in project task. For project in project. Nah, di sini itu kita memeriksa apakah semua tugas dalam project memiliki status completed dengan kombinasi fungsi all dan generator expression. Lanjut, hasil that append individual name return hasil. Nah, append itu fungsinya itu untuk memasukkan kayak disisipin gitu. Nah, ini itu untuk menambahkan nama individu ke list hasil jika kondisi terpenuhi. Lanjut. Except exception as printf terjadi kesalahan return. Nah, di sini itu kita mengembalikan hasil atau mengganti error dengan kita ini di sini mengembalikan hasil atau kita menangani error dengan try except. Nah, ini itu merupakan variabel untuk output soal. Nah, maka outputnya itu list kosong. Kenapa list kosong? Karena tidak ada individu yang kedua tugasnya telah berstatus completed. Jadi di dalam data ini total ada 10 ID. Masing-masing individu itu biasanya ada 2 tugas. Contohnya yang ID ke-10. Individu yang ke-10 itu contohnya ada 2 tugas, tapi salah satu tugasnya itu masih belum complete, masih in progress. Nah, dari ke-10 individu ini belum ada yang kedua tugasnya berstatus complete. Lanjut kita bahas soal nomor 2. Gabungkan tugas berdasarkan kota. Buat fungsi bernama combine task by city yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID project, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Nah, jadi kita disuruh buat fungsi combine task by city. Kita masuk ke codingannya. Pertama, kita define combine task by city data. Nah, ini itu bertujuan untuk mengelompokkan tugas dari individu berdasarkan kota tempat tinggal mereka. Lanjut, try except. Try except ini dibuat jika terjadi kesalahan dalam code atau menghandling error. Jadi, ada error di dalam code ini. Nah, maka nanti outputnya terjadi kesalahan. Lanjut, kita buat variabel kota tugas sama dengan list kosong. Nah, list kosong ini tujuannya untuk menyimpan data tugas. Lanjut,
For individu in data, kota rumah individu get contacts, get address, get home, get city. Nah, ini itu kita mengambil nama kota tempat tinggal menggunakan get berantai. Ini get berantai untuk mengakses data bersarang. Jadi, kita itu melakukan looping di sini untuk mengambil konteks, mengambil address, mengambil home, mengambil city. Nah, if not, kata rumah continue. Nah, dilanjut dengan for project in individu get projects, for tugas in projects get tasks. Nah, di sini tuh kita looping melalui project dan tugas dalam setiap project, yaitu info tugas sama dengan nama individu name, ID project, project ID, ID tugas-tugas task ID. Jadi di sini itu kita membuat dictionary info tugas berisi nama individu, ID project, dan ID tugas. Lanjut dengan if kota rumah not in tugas kota kota rumah tugas kota rumah append info tugas. Nah, di sini tuh kita menambahkan info tugas ke list di dictionary tugas kota berdasarkan kota. Nah, berdasarkan kota ya. Return tugas kota. Except exception as a printf terjadi kesalahan return. Nah, ini itu merupakan variabel untuk output soal tersebut. Nah, jadi berikut adalah outputnya. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu diberikan file yang kedua yang berisi datanya, yaitu ada ID, name, age, city, salary, department, experience, years. Jadi berikut ada performance score, gender, remote worker. Jadi berikut adalah datanya. Kita langsung masuk ke soal nomor 3, yaitu identifikasi kandidat pelatihan manajemen. Buatlah fungsi bernama find promotion candidates, mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut, yaitu pengalaman kerjanya harus kurang dari 3 tahun, skor kinerjanya harus di atas rata-rata, gajinya harus di kuartil bawah 25% terendah, dan individunya harus bekerja di departemen yang bukan admin atau support. Kita langsung masuk ke codingannya. Karena tadi disuruh bikin fungsinya, maka define find promotion candidates data frame. Nah, ini itu bertujuan untuk memilih karyawan yang cocok untuk pelatihan berdasarkan kriteria tertentu. Langsung try accept. Try accept ini dibuat jika terjadi kesalahan dalam code atau untuk menghandling error. Jadi ada error di dalam code ini. Nah, nanti maka outputnya terjadi kesalahan. Itu. Lanjut skor rata-rata data frame performance score .min. Nah, min ini karena rata-rata. Jadi ini itu untuk menghitung rata-rata skor pertama dengan data frame performance score min. Nah, lanjut kuartil bawah gaji data frame salary kuantil 0,25. Nah, kuantil 0,25 karena yang diminta itu kuartil 25%. Nah, ini itu
Tujuannya untuk menghitung kuartil pertama gaji dengan data frame salary kuartil 0,25. Jadi kita bikin variabel kandidat untuk memfilter data tadi. Nih data ini. Jadi isinya variabel ini itu dari kriteria yang ada di soal. Nah, pengalaman kerjanya harus kurang dari 3 tahun, skor performanya harus di atas rata-rata, gajinya berada di kuartil bawah, dan tidak berasal dari departemen admin atau support. Nah, sama di sini itu pengalaman kerjanya harus lebih dari 3 tahun, skor performanya harus di atas rata-rata, gajinya itu berada di kuartil bawah, departemennya tidak berasal dari departemen admin dan support. Nah, lanjut ke return candidate name, department, salary, performance, score, experience years to ditch because except exception as print F terjadi kesalahan return. Nah, jadi di sini itu bertujuan untuk mengembalikan data frame yang difilter dalam bentuk list of dictionaries. Nah, ini itu merupakan variabel untuk output soal. Nah, outputnya berupa list kosong, karena tidak ada individu yang memenuhi kriteria yang diberikan oleh soal. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu identifikasi individu ideal untuk promosi. Buatlah fungsi bernama Find Promotion Candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Pengalaman kerja minimal 5 tahun, skor kinerja di atas 85, status remote worker, harus false, gaji salary, harus kurang dari rata-rata gaji departemennya. Seperti biasa kita disuruh bikin fungsi ini, kita masuk ke codingannya. Define find promotion candidates data frame. Nah, ini tuh bertujuan untuk mencari karyawan yang layak dipromosikan berdasarkan pengalaman, performa, status kerja, dan gaji. Lanjut try accept. Try accept ini error handling, yaitu nanti ada error di code ini. Nah, maka nanti outputnya terjadi kesalahan. Lanjut kita buat variabel hasil sama dengan list kosong. Kita buat variabel dulu. Nah, ini kenapa min? Karena rata-rata. Lanjut kita rata-rata gaji departemen data frame group by department salary min. Nah, ini tuh untuk menghitung rata-rata gaji per departemen dengan group by dan min. Lanjut for baris in data frame it rows. Nah, di sini itu kita melakukan looping. Nah, melakukan looping dalam setiap baris dalam data frame dengan it rows. Nah, kita juga mengecek kriteria promosi, yaitu pengalaman kerja minimal 5 tahun, skor performanya di atas 85, bukan pekerja remote, dan gajinya lebih rendah dari rata-rata departemen. Lanjut hasil .append. Nah, hasil itu kan
Hasil yang tadi itu kan list kosong. Nah, udah keisi sama ini. Lanjut, append. Append itu kan artinya memasukkan, kayak disisipin gitu. Nah, berarti eh tinggal masukin aja data yang dari soal. Ada name, department, ada gaji, ada skor kinerja, ada pengalaman kerja. Lanjut. Nah, return hasil exception as a print F terjadi kesalahan return. Nah, intinya kita itu menambahkan kandidat ke list. Jadi kita tuh menambahkan kandidat ke list hasil jika memenuhi kriteria. Nah, ini itu merupakan variabel untuk output soal. Nah, outputnya yaitu list kosong. Kenapa list kosong? Karena tidak ada individu yang memenuhi kriteria yang diberikan oleh soal. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu sorting dan kunci custom. Diberikan list tuple yang berisi nama dan nilai. Buatlah sebuah fungsi sort students yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai seperti ascending. Nah, lanjut ke codingannya. Seperti biasa kita buat fungsi dengan define sort students dan ascending true. Nah, di sini bagian error handlingnya itu yang ini bagian error handling. Nah, bagian fungsi sortir yang menggunakan lambda itu yang ini. Selanjutnya yang merupakan data students. Nah, yang ini yang diberikan soal. Nah, untuk nomor 5 ini kita kan disuruh untuk membuat fungsi define students. Lalu saya menambahkan error handling untuk memfilter error dalam hal ini. Nah, kemungkinan errornya yaitu data yang diinput tidak berupa daftar. Jadi setiap elemen dalam daftar harus berupa tuple dengan 2 elemen. Dan elemen kedua dari setiap tuple harus berupa angka. Nah, harus berupa angka nih. Nah, kemudian lanjut line selanjutnya, return sorted. Dari data student dengan key lambda x1 setelah ini itu adalah output jika code memiliki error pada input datanya. Nah, jika tidak, maka lanjut ke kode print. Lanjut ke kode print ascending. Dan bawahnya print yang descending. Yang ini. Jadi ascending dulu, habis itu ke descending. Nah, maka outputnya itu seperti ini.
Yang ini yang output ascending, yang bawahnya output descending. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.